Rumah itu berdiri di pinggiran kota Depok, dibangun di atas lahan 200 meter persegi, berwarna abu-abu muda dengan pagar besi hitam yang sudah mulai berkarat di ujung-ujungnya. Dari luar, tidak ada yang aneh. Sekilas tampak seperti hunian keluarga muda yang bahagia, lengkap dengan taman kecil dan sepeda anak yang terparkir di teras. Tapi di dalamnya, suasana terasa sepi, nyaris beku. Lestari duduk di ruang tamu sejak pagi. Tangannya memegang cangkir teh yang tak lagi hangat. Pandangannya kosong, menatap dinding putih yang bersih namun dingin. Sudah hampir 1 bulan ini, suaminya, Reza, pulang larut malam. Bahkan beberapa kali tidak pulang sama sekali dengan alasan pekerjaan di luar kota. Lestari tidak bertanya. Bukan karena tidak peduli, tapi karena tahu, jawabannya akan menyakitkan. Sudah terlalu sering ia menelan kecurigaan demi menjaga utuhnya rumah tangga. Ia pikir, selama masih ada kepercayaan, rumah ini akan tetap berdiri. Tapi belakangan, ia mulai merasa sendiri, meski ada orang lain di dalam rumah yang sama. Reza, suaminya, telah berubah menjadi sosok asing, dingin, pendiam, dan seperti sengaja menjaga jarak. Pagi ini, seperti biasa, Lestari membersihkan rumah sebelum anak sematawayangnya berangkat sekolah. Saat sedang membersihkan meja kerja Reza di kamar belakang, ia menemukan laci yang tidak terkunci, hal yang jarang terjadi. Rasa penasaran muncul saat ia melihat map merah dengan tulisan tebal. Rahasia. Naluri seorang istri yang terlalu lama dipinggirkan memaksa tangannya untuk membuka. Di dalamnya, ada fotokopi KTP, akta nikah, surat kuasa, dan selembar formulir dari pengadilan agama. Di sana tertulis jelas, permohonan gugatan cerai atas nama Reza terhadap dirinya sendiri. Lestari tidak menangis, tidak langsung marah. Yang pertama kali muncul justru rasa gemetar di seluruh tubuh. Ia tidak menyangka Reza akan sejauh itu menyembunyikan niat bercerai. Tanpa bicara, tanpa memberi kesempatan, tanpa alasan. Ia menarik napas dalam-dalam dan menatap map itu sekali lagi. Kali ini, lebih pelan. Ia membaca dengan saksama tanggal pendaftaran gugatan, nama pengacara, dan alasan permohonan cerai. Tidak ada kecocokan dan kurangnya komunikasi dalam rumah tangga. Lucu. Selama ini, Lestari yang berusaha mempertahankan komunikasi. Reza yang sering menutup pembicaraan. Ia yang selalu mencoba mengajak diskusi saat suasana mulai renggang. Ia yang tetap memasak walau tahu suaminya tidak akan menyentuh makanan itu. Malamnya, Reza pulang tanpa rasa bersalah. Seolah tidak terjadi apa-apa. Ia hanya berkata singkat bahwa pekerjaan di kantor sedang banyak. Ia langsung masuk kamar, mandi, lalu tidur. Lestari hanya melihat dari kejauhan. Ia menyimpan semuanya. Tak ada pertengkaran, tak ada tangisan, yang ada hanya kehampaan. Keesokan harinya, Lestari diam-diam pergi ke pengadilan agama untuk memastikan dokumen itu asli. Petugas membenarkan. Sidang perdana bahkan sudah dijadwalkan 2 minggu ke depan. Gugatan dikirim oleh pengacara Reza secara resmi. Lestari tidak pernah diberitahu karena alamat surat sengaja ditulis ke kantor Reza. Dari situ, Lestari sadar. Ini bukan hanya keinginan mendadak. Ini sudah direncanakan. Dan bila ini rencana, pasti ada aktor lain di baliknya. Dalam beberapa hari, Lestari mulai menyusun potongan-potongan tanda yang selama ini diabaikannya. Reza yang terlalu sering chatting malam-malam. Senyumannya saat menerima telepon dari seseorang bernama D. Sesekali terdengar nama itu saat Reza sedang bicara di kamar mandi. Nama yang tak asing. Dela, teman lama yang dulu sempat dekat dengan Lestari saat masih kuliah. Mereka pernah satu kos, saling mengunjungi, hingga akhirnya renggang tanpa alasan yang jelas. Lestari baru sadar, kehadiran Dela kembali dalam hidup Reza bukanlah kebetulan. Lestari menelusuri akun media sosial Dela. Foto-fotonya glamor, penuh gaya hidup mewah dan caption puitis tentang cinta yang diperjuangkan. Ia melihat komentar Reza di beberapa unggahan lama. Kalimat manis dan emotikon hati. Semua komentar itu tersembunyi,
Tidak muncul ke publik kecuali kalau dicari secara detail. Malamnya, Lestari duduk di dapur sambil membuka ponsel. Ia menelpon nomor pengacara yang tertera di surat. Bukan untuk marah, tapi untuk memastikan bahwa ia akan hadir di sidang pertama. Ia tak ingin terlihat lemah. Ia tahu, saat seseorang berani diam-diam mengurus perceraian, maka dia juga harus siap menerima kenyataan bahwa permainan sudah berubah arah. Ia menyadari satu hal, ia tak bisa mengubah Reza, tapi ia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Bukan dengan memohon, bukan dengan merendahkan diri, tapi dengan memperjuangkan harga dirinya yang telah diinjak-injak secara diam-diam. Malam itu, Lestari tidur dengan kepala yang berat, tapi hati yang mantap. Rumah ini sudah tidak punya suara, tapi di dalam dirinya, ada suara yang mulai tumbuh. Suara dari seorang perempuan yang tak lagi mau jadi korban. Dan semuanya akan dimulai 2 minggu lagi, di ruang sidang yang seharusnya menjadi akhir, tapi kini berubah menjadi panggung pembuktian. Pagi itu, Lestari duduk di meja makan tanpa sarapan. Di hadapannya, secangkir kopi dingin dan laptop yang sudah menyala. Ia membuka dokumen digital, menyalin ulang setiap informasi yang ia temukan sejak hari ia mengetahui rencana cerai dari Reza. Ini bukan sekadar pelampiasan. Ini bagian dari perencanaan. Bila suaminya sudah sejak lama menyusun strategi untuk menceraikannya secara diam-diam, maka Lestari tak ingin tertinggal dalam langkah. Selama bertahun-tahun, Lestari terbiasa mengabaikan insting. Ia sering menganggap rasa curiganya sebagai ketakutan berlebihan. Tapi kini semuanya terasa nyata. Ia tak bisa menyangkal bahwa ada pola. Dan setiap pola selalu punya arah. Ia mulai mengumpulkan potongan informasi digital. Riwayat percakapan antara Reza dan akun-akun perempuan tertentu, termasuk akun yang menggunakan nama samaran. Ia mencatat waktu online Reza, mencocokkannya dengan unggahan seorang perempuan yang ia duga sebagai Della. Dalam waktu singkat, ia sudah mengantongi banyak screenshot, bukti interaksi Reza dan Della, bahkan transfer uang berkala ke rekening pribadi atas nama perempuan itu. Lestari tidak langsung terbawa emosi. Ia menyimpan semuanya dalam folder rapi. Ia menyusun kronologi. Kapan Reza mulai berubah? Kapan ia mulai lebih sering keluar rumah? Kapan ia mulai bersikap dingin? Setiap catatan dibuat terperinci. Bukan karena ia ingin mempertahankan rumah tangga, tapi karena ia ingin membongkar apa yang selama ini ditutupi. Ia tahu, dalam sidang perceraian, posisi istri yang ditinggalkan secara sepihak seringkali dirugikan. Tapi ia juga tahu bahwa fakta tidak bisa dibantah. Maka sejak hari itu, ia menyiapkan fakta sebanyak-banyaknya. Sore hari, ia pergi ke kantor percetakan dan mencetak semua bukti visual. Setiap lembar dipisah berdasarkan tanggal dan kategori, transfer keuangan, komentar media sosial, isi chat yang di-screenshot dari ponsel cadangan Reza yang pernah ia pegang, serta bukti keberadaan Della di lokasi yang sama dengan Reza saat ia mengaku sedang dinas luar kota. Della bukan orang asing bagi Lestari. Mereka pernah dekat di masa kuliah. Dulu, Della kerap datang ke kos membawa makanan dan cerita soal laki-laki. Ia cerdas, menarik, dan pandai membungkus diri. Tapi Lestari mulai menjauh ketika merasa Della sering membesar-besarkan cerita dan terlalu nyaman bermain di antara pasangan orang lain. Kini nama itu kembali muncul. Tidak sebagai teman, tapi sebagai perusak rumah tangganya. Lestari mulai mencari informasi latar belakang Della. Ia menemukan bahwa Della sekarang bekerja sebagai konsultan marketing freelance, banyak berhubungan dengan proyek-proyek pribadi. Beberapa portofolionya menampilkan kerjasama dengan perusahaan tempat Reza bekerja. Dari situ, Lestari menyimpulkan bahwa hubungan mereka tidak hanya personal, tapi juga profesional. Della masuk melalui celah bisnis Reza, lalu menancapkan pengaruh. Malamnya, Lestari duduk kembali di meja kerja. Ia membuat folder baru berjudul Sidang. Di dalamnya, ia pisahkan semua dokumen, kronologi, dan daftar saksi. Ia mencantumkan nama teman yang pernah melihat Della bersama Reza di sebuah restoran, juga tetangga yang pernah mencurigai kehadiran tamu perempuan saat Lestari sedang pulang ke rumah orang tuanya. Selama seminggu penuh, Lestari hidup seperti mesin pencari.
Setiap detik digunakan untuk menyelidiki. Ia mencatat dengan detail dan tidak membiarkan emosi menguasai. Ia hanya menyisakan waktu 1 jam setiap malam untuk menangis. Tapi selebihnya, ia kunci semua rasa sakit agar tidak mengganggu proses berpikirnya. Ketika hari Minggu tiba, ia mengunjungi seorang teman lama yang bekerja sebagai paralegal. Ia tidak meminta bantuan hukum, hanya ingin tahu sejauh mana kekuatan bukti digital dalam persidangan. Temannya menjelaskan bahwa selama data itu autentik dan berkaitan dengan kasus, hakim akan mempertimbangkannya. Mendengar itu, Lestari makin yakin. Ia tidak akan melawan dengan emosi. Ia akan melawan dengan data. Reza dan Della mungkin mengira ia tidak tahu apa-apa. Tapi justru karena ia diam, mereka tidak siap jika semua topeng dibuka di ruang sidang. Lestari juga mulai mencatat kemungkinan pembagian harta. Ia mengingat kembali aset-aset yang mereka beli selama menikah. Rumah, kendaraan, tabungan bersama. Semua atas nama Reza. Tapi dibeli saat mereka sudah sah sebagai suami istri. Ia tahu haknya, dan ia akan menuntut secara adil. Sebelum tidur, ia menatap ponsel. Notifikasi dari rekening bersama menunjukkan transfer keluar sejumlah besar. Tidak ada catatan diskusi. Tidak ada alasan. Ia mencatat angka itu dalam daftar tambahan. Ia sadar, perlahan-lahan, Reza sedang memindahkan aset ke rekening lain. Tapi ia tidak akan buru-buru melawan. Ia sedang menunggu waktu yang tepat. Setiap langkah Reza hari-hari ini bukan lagi kejutan. Ia sudah bisa menebak. Bahkan ketika Reza pura-pura ramah ke anak mereka, Lestari tahu itu bagian dari rencana pencitraan sebelum sidang dimulai. Tapi Lestari sudah tidak takut. Dalam diamnya, ia sudah berubah. Ia bukan lagi istri yang hanya menunggu jawaban. Ia kini menjadi lawan yang siap melawan secara bermartabat. Hujan turun sejak pagi. Lestari sudah bersiap sejak pukul 6. Ia mengenakan pakaian sederhana berwarna abu-abu gelap, tanpa riasan mencolok, hanya bedak tipis dan lipstik netral. Di tangan kirinya, sebuah map coklat tebal berisi dokumen yang selama 2 minggu terakhir ia kumpulkan sendiri. Di dalam map itu tersimpan bukan hanya bukti-bukti perselingkuhan Reza, tetapi juga lembar-lembar yang akan menentukan arah hidupnya ke depan. Pengadilan Agama Depok pagi itu ramai. Beberapa pasangan duduk menunggu panggilan sidang. Wajah-wajah tegang terlihat di setiap sudut ruang tunggu. Lestari datang sendiri, tanpa pendamping. Reza belum terlihat. Ia memilih duduk di bangku dekat jendela, menghadap taman kecil yang basah oleh hujan. Tangannya menggenggam erat map coklat. Pandangannya fokus, tidak kemana-mana. Sekitar pukul 9, Reza muncul mengenakan jas hitam dan masker medis. Ia datang bersama seorang pria yang diduga sebagai pengacaranya. Tidak ada kontak mata antara mereka. Reza tidak menyapa. Lestari juga tidak bereaksi. Ia tetap diam, seperti batu yang tidak bisa digoyahkan. Petugas memanggil nama mereka. Mereka masuk ke ruang sidang. Di depan hakim, suasana tegang langsung terasa. Hakim mulai membaca gugatan cerai yang diajukan pihak suami. Di sana tertulis alasan perceraian adalah tidak adanya kecocokan dan komunikasi yang sehat dalam rumah tangga. Lestari mendengarkan dengan tenang. Tidak ada perubahan ekspresi. Setelah pembacaan selesai, giliran pihak istri diberi kesempatan menyampaikan tanggapan. Lestari menyerahkan map coklat. Ia mengajukan bukti-bukti berupa dokumen transfer, tangkapan layar percakapan, serta catatan kehadiran Reza di beberapa tempat yang sama dengan Della. Ia juga menyerahkan 1 lembar surat pernyataan dari seorang teman yang melihat Reza dan Della keluar dari hotel di Jakarta Selatan, 1 bulan sebelum gugatan cerai diajukan. Hakim menerima bukti-bukti itu dan meminta waktu untuk memeriksa keabsahannya. Suasana dalam ruangan berubah hening. Reza mulai gelisah. Pengacaranya tampak sibuk membolak-balik dokumen. Lestari tidak berbicara banyak. Ia hanya menjawab pertanyaan dengan singkat dan jelas. Tidak satu pun dari kata-katanya berlebihan. Semua berbasis data dan waktu. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan dalam 2 minggu ke depan untuk verifikasi bukti. Hakim meminta kedua belah pihak untuk tetap tenang dan tidak melakukan tindakan saling serang di luar persidangan. Usai sidang,
Lestari keluar tanpa menoleh ke belakang. Hujan sudah reda, tapi tanah masih becek. Langkahnya pelan namun stabil. Setibanya di rumah, Lestari membuka kembali catatan yang ia buat malam sebelumnya. Di sana, ia mencatat kemungkinan langkah Reza selanjutnya. Ia menduga Reza akan mencoba membantah semua bukti dengan narasi yang mengarah ke pembelaan diri. Oleh sebab itu, ia menyusun salinan tambahan, termasuk laporan keuangan yang menunjukkan aliran dana mencurigakan. Beberapa jam kemudian, Lestari menerima pesan dari seorang kenalan lama yang bekerja di perusahaan ekspedisi. Ia mengirimkan bukti tanda terima pengiriman dokumen dari Reza ke alamat yang tertera atas nama Della. Dari sana, Lestari menyusun daftar kiriman paket yang selama ini tidak diketahui. Beberapa berisi barang mewah, kosmetik impor, dan perangkat elektronik. Ia menyadari bahwa hubungan Reza dan Della bukan sekadar urusan pribadi. Ada campur tangan finansial yang cukup besar. Ini memperkuat posisinya untuk menggugat pembagian harta secara adil di persidangan berikutnya. Ia mulai mencetak dokumen baru, memperbarui folder digital, dan memastikan semua bukti disalin dalam 2 versi cadangan. Hari demi hari, tekanan emosional makin kuat. Tapi Lestari memilih tetap fokus. Ia tidak lagi mencari pengakuan dari Reza. Ia juga tidak berharap permintaan maaf. Satu-satunya hal yang ia perjuangkan adalah keadilan bagi dirinya sendiri. Ia tahu ia tidak bisa memperbaiki orang lain, tapi ia bisa mencegah dirinya dihancurkan lebih jauh. Ia juga mulai mempersiapkan mental anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Tanpa menjelaskan detail kasus, ia mulai membiasakan anaknya dengan rutinitas baru tanpa kehadiran Reza. Ia menyusun waktu agar anak tetap bisa sekolah, les, dan bermain seperti biasa. Dalam diam, Lestari membentuk sistem perlindungan untuk sang anak, agar dampak dari masalah rumah tangga tidak menghancurkan masa depannya. 1 minggu setelah sidang, Lestari mendapat pesan tak terduga dari seorang kenalan lama. Ia adalah teman kuliah yang kini bekerja di sebuah firma hukum swasta. Dalam pesannya, ia menyampaikan bahwa nama Della juga terlibat dalam sebuah kasus penggelapan dana klien beberapa tahun lalu. Kasus itu tidak dilanjutkan karena kurangnya bukti, tapi reputasi Della sempat tercoreng. Informasi itu membuka lembar baru. Lestari tidak ingin langsung menggunakan informasi itu di sidang, tapi ia menyimpannya sebagai cadangan. Jika Della nantinya tampil sebagai saksi atau terlibat langsung, data tersebut bisa menjadi alat untuk menguji kredibilitasnya di mata hakim. Beberapa hari berikutnya, Lestari tetap menjalani hari-hari seperti biasa. Ia menjemput anak, mengurus rumah, dan tetap melakukan pekerjaan lepas dari rumah. Tapi di balik aktivitas harian yang tampak biasa itu, ia terus memantau pergerakan lawan. Ia tahu Reza sedang panik. Ia tahu Della pasti merasa terancam. Tapi ia tidak peduli. Ia sudah terlalu lama diam. Sidang berikutnya tinggal beberapa hari lagi. Tapi kali ini, ia tidak datang sebagai korban. Ia datang sebagai perempuan yang punya kendali atas arah hidupnya. Di luar, orang bisa menilai sesuka hati. Tapi di ruang sidang nanti, hanya fakta yang akan berbicara. Dan Lestari sudah menyiapkan semuanya. Seminggu menjelang sidang lanjutan, posisi Reza mulai goyah. Perusahaan tempatnya bekerja mulai mempertanyakan stabilitasnya. Reputasinya sebagai manajer keuangan terancam karena muncul laporan anonim mengenai aliran dana pribadi yang digunakan untuk kebutuhan tidak relevan dengan pekerjaan. Informasi itu tersebar melalui email internal. Reza dicurigai menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Sumber dari dalam perusahaan menduga laporan itu berasal dari seseorang yang mengetahui hubungan gelap Reza dengan Della. Nama Della disebut dalam pengaduan sebagai penerima dana tidak resmi. Laporan tersebut menimbulkan gelombang pertanyaan. Reza diminta membuat klarifikasi tertulis dalam waktu 2 hari. Jika tidak, ia berisiko dikenai pemeriksaan audit internal. Di sisi lain, Della mulai merasa terpojok. Beberapa klien yang biasa bekerja sama dengannya membatalkan proyek. Ia kehilangan 1 kontrak pemasaran besar hanya 3 hari setelah sidang pertama Lestari berlangsung. Penyebabnya bukan langsung karena persidangan, tetapi karena rumor yang berkembang di lingkungan kerja mereka.
Beberapa akun media sosial anonim mulai menyebarkan tangkapan layar interaksinya dengan Reza. Nama dan wajahnya tersebar di forum-forum lokal sebagai perusak rumah tangga orang. Della mencoba menghubungi Reza berkali-kali. Ia menuntut kepastian. Ia merasa hubungannya dengan Reza selama ini adalah janji menuju kehidupan baru. Tapi saat tekanan dari berbagai sisi datang, Reza justru menjauh. Ia mulai menjaga jarak, tidak merespons pesan Della secepat dulu. Bahkan dalam satu kesempatan, Reza menyarankan agar Della tidak muncul di persidangan berikutnya untuk menghindari sorotan. Della marah. Ia merasa dikorbankan. Selama ini, ia mengorbankan waktu, uang, dan citra demi menjalin hubungan dengan Reza. Ia ikut membiayai sebagian kegiatan bisnis Reza yang tidak tercatat secara resmi. Kini, saat semuanya terancam terbongkar, ia dibiarkan sendiri. Della mulai mengumpulkan bukti yang bisa menyelamatkan dirinya jika Reza sewaktu-waktu berbalik arah. Ia juga mulai mendata pengeluaran yang pernah ia tanggung selama bersama Reza. Sebagian besar tidak tercatat secara formal, namun cukup untuk menunjukkan bahwa keterlibatannya tidak sesederhana orang ketiga. Sementara itu, Lestari tetap tenang. Ia mendapatkan informasi dari seorang kenalannya bahwa Della mulai mencari pengacara pribadi. Informasi ini membuat Lestari semakin yakin bahwa Della sedang bersiap untuk dilibatkan secara hukum. Ia memperkuat dokumen bukti keterlibatan Della dalam kasus rumah tangganya, serta memperbarui laporan keuangan bersama Reza. Semua dokumen disalin dan diberi notaris untuk menjaga keabsahannya. Dalam beberapa hari terakhir, Lestari juga mengatur pertemuan dengan pengacaranya. Ia menyerahkan bukti tambahan dan menyampaikan rencana untuk mengajukan gugatan balik. Ia ingin mengklaim hak penuh atas rumah tinggal dan kendaraan keluarga, serta mengajukan kompensasi finansial atas pengabaian nafkah lahir batin selama 6 bulan terakhir. Semua disusun berdasarkan fakta dan dokumen. Tidak ada ruang untuk argumen emosional. Lestari memilih jalan yang sah dan terukur. Reza mulai menyadari bahwa keputusannya menggugat cerai secara diam-diam telah memunculkan gelombang besar. Apa yang awalnya ia kira akan menjadi proses cepat dan bersih, kini berubah menjadi rangkaian sidang yang memberatkan. Reputasi profesionalnya terganggu. Rencana pernikahannya dengan Della tertunda. Bahkan relasi keluarga ikut terusik karena orang tua Lestari mulai bertanya-tanya soal proses hukum yang sedang berlangsung. Tekanan dari berbagai arah membuat Reza mencoba merancang strategi baru. Ia berencana mengajukan revisi gugatan cerai dengan dalih bahwa situasi rumah tangganya tidak memungkinkan untuk rujuk. Namun langkah ini justru memperkuat posisi Lestari sebagai pihak yang ditinggalkan secara sepihak dan dikhianati. 1 hari sebelum sidang kedua, Della menerima surat panggilan resmi sebagai saksi. Ia merasa panik. Ia tidak ingin muncul di pengadilan. Namun surat itu menyebutkan bahwa ketidakhadirannya akan dicatat sebagai pengingkaran hukum. Ia bingung memilih langkah. Jika datang, ia bisa dipermalukan di ruang sidang. Jika tidak, ia bisa kehilangan peluang membela diri. Pagi harinya, Della tetap datang. Ia mengenakan pakaian formal dan kacamata hitam. Ia duduk di ruang tunggu dengan raut cemas. Beberapa pengunjung sidang meliriknya. Ada yang berbisik. Ada yang mengambil foto diam-diam. Della tahu, dalam dunia yang terhubung dengan media sosial, satu langkah keliru bisa menyebar dalam hitungan menit. Saat sidang dimulai, Della dipanggil sebagai saksi. Lestari tetap diam. Ia tidak menatap Della secara langsung. Ia hanya memperhatikan hakim yang membaca daftar pertanyaan. Ketika bukti-bukti ditampilkan, Della mulai terguncang. Foto-foto, tangkapan layar, dan catatan transfer membuatnya tak punya ruang menghindar. Semua disusun secara kronologis dan dibuktikan oleh saksi lain. Hakim mencatat bahwa keterangan Della tidak konsisten. Ia berusaha menyangkal, namun bukti visual dan digital yang diajukan Lestari terlalu kuat. Hakim menghentikan sesi pemeriksaan Della karena menemukan ketidaksesuaian antara pernyataan dan data yang ada. Della diminta untuk menunggu proses lanjutan jika diperlukan kembali. Ia keluar dari ruang sidang dengan langkah cepat, menunduk, dan menghindari kamera wartawan lokal yang sudah mulai berdatangan.
Sidang berakhir dengan catatan bahwa gugatan Reza dianggap tidak didukung oleh alasan yang sah dan kuat. Hakim menyarankan mediasi sebelum sidang lanjutan, namun Lestari menolak secara resmi. Ia menyatakan siap melanjutkan proses hingga tahap akhir tanpa damai. Pengacaranya menyerahkan surat resmi gugatan balik yang berisi permohonan pembagian aset dan hak asuh anak secara penuh. Reza hanya duduk diam di pojok ruang sidang. Wajahnya pucat. Ia tak lagi bisa menyangkal. Semua terbuka. Semua terekam. Semua berbalik arah. Ia datang ke pengadilan untuk menang, tapi justru kehilangan kendali sejak awal. Sementara Lestari berjalan keluar dengan tenang. Satu langkah demi langkah yang ia ambil hari itu menjadi simbol kekuatan yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Bukan karena ia ingin membalas, tapi karena ia sudah lelah diam. Lestari duduk di ruang kerjanya yang kecil, ditemani lembar-lembar dokumen dan secangkir kopi yang mulai mendingin. Di luar, hujan gerimis membasahi halaman rumah. Di dalam pikirannya, kenangan masa lalu muncul perlahan. Bukan karena ia ingin mengingat, tetapi karena otaknya tak bisa menghentikan proses itu. Sidang yang baru selesai kemarin membuka kembali pintu-pintu yang selama ini ia tutup rapat. 10 tahun lalu, Lestari dan Reza bertemu dalam sebuah pelatihan kewirausahaan di Bandung. Saat itu, Reza masih menjadi pegawai kontrak di perusahaan distributor elektronik. Sementara Lestari baru saja menyelesaikan kuliahnya dan mencoba merintis bisnis kecil-kecilan dari rumah. Keduanya terhubung karena ketertarikan yang sama pada dunia usaha dan semangat untuk membangun sesuatu dari nol. Komunikasi mereka intens sejak hari pertama. Tidak lama kemudian, hubungan pribadi pun terjalin. 3 bulan setelah perkenalan, Reza mengajak Lestari bertemu orang tuanya. Ia menyampaikan keinginan untuk serius. Keluarga Lestari sempat ragu karena Reza belum mapan, tapi Lestari meyakinkan mereka. Ia percaya pada kerja keras dan niat baik. Ia percaya bahwa cinta bisa tumbuh jika kedua pihak saling berjuang. Mereka menikah di tahun ketiga setelah pertemuan pertama. Pesta sederhana digelar di aula kampus tempat Lestari dulu kuliah. Setelah menikah, Lestari menghentikan bisnis kecilnya dan fokus menjadi istri. Ia mengambil keputusan itu tanpa tekanan. Ia yakin mendukung suami sepenuhnya adalah langkah yang tepat. Ia mengatur rumah, mengurus keuangan, bahkan membantu Reza menyusun proposal bisnis baru. Pada tahun kedua pernikahan, Reza mulai mendapatkan posisi tetap di perusahaan. Gajinya meningkat, dan mereka berhasil mengambil kredit rumah kecil di pinggiran Depok. Lestari ikut mengurus semua administrasi. Ia belajar akuntansi sederhana, mencatat semua pengeluaran, dan memastikan cicilan dibayar tepat waktu. Anak pertama mereka lahir di tahun ketiga. Sejak itu, Lestari nyaris tidak pernah berpikir untuk bekerja kembali. Ia merasa hidupnya sudah cukup. Rumah, suami, anak, dan kehidupan yang stabil. Namun perlahan, Lestari mulai merasakan jarak. Bukan karena faktor ekonomi, tapi karena komunikasi yang makin jarang. Reza menjadi lebih sibuk, lebih tertutup, dan tidak lagi banyak bicara. Jika dulu setiap keputusan rumah tangga didiskusikan bersama, kini semua ditentukan sendiri oleh Reza. Lestari sempat mencoba bertanya, tapi setiap kali ia mengangkat topik, Reza menjawab singkat atau mengalihkan pembicaraan. Puncaknya terjadi saat Reza mulai sering keluar kota. Jadwal bisnisnya mendadak padat. Ia kerap tidak pulang selama 2 atau 3 hari. Awalnya Lestari percaya. Ia bahkan membantu menyiapkan pakaian dan peralatan kerja. Tapi ketika frekuensinya semakin sering dan penjelasannya makin tidak masuk akal, Lestari mulai curiga. Suatu malam, ketika Reza pulang dalam kondisi lelah dan tidak banyak bicara, Lestari mencium aroma parfum asing pada jaket suaminya. Ia tidak menanyakan apapun malam itu. Ia hanya duduk di pinggir ranjang dan mencoba menenangkan pikirannya. Tapi sejak hari itu, ia tidak lagi bisa menepis semua pertanda yang selama ini ia abaikan. Lestari mulai menelusuri bukti-bukti kecil, pesan singkat yang dihapus, panggilan masuk dari nomor tak dikenal, serta perubahan sikap Reza yang drastis. Ia menyimpan semuanya dalam hati, berharap Reza akan jujur jika diberi waktu. Namun waktu terus berjalan,
dan tidak ada kejujuran yang datang. Yang ada justru surat gugatan cerai yang ia temukan diam-diam di laci meja kerja. Kini, setelah semua terbongkar, Lestari melihat kilas balik itu dengan mata yang berbeda. Ia bukan lagi istri yang menunggu penjelasan. Ia telah berubah menjadi seseorang yang mengevaluasi perjalanan hidup dengan lebih objektif. Ia sadar bahwa banyak keputusan yang diambil karena rasa cinta, tapi cinta tidak selalu menjamin perlakuan yang adil. Janji-janji Reza di masa lalu terasa kosong. Semua kata-kata manis, semua rencana bersama, dan semua momen perjuangan ternyata tidak cukup kuat untuk mencegah pengkhianatan. Reza memilih pergi, bukan karena rumah tangga ini gagal, tapi karena ia merasa punya pilihan lain yang lebih menggoda. Pilihan yang ia susun diam-diam di balik punggung istri yang selama ini berdiri mendampinginya. Lestari menutup laptop dan berdiri di dekat jendela. Ia melihat tetesan hujan jatuh satu persatu, seolah mewakili setiap tahun yang ia lewati dalam diam. Tapi kini ia tahu, hujan tidak selamanya berarti kesedihan. Kadang hujan juga membersihkan. Dalam pikirannya, ia menyusun ulang definisi cinta. Cinta bukan hanya soal bertahan, tapi juga soal menghargai diri sendiri. Ia pernah memberi seluruh waktunya untuk rumah ini. Tapi jika rumah itu berubah menjadi tempat ketidakadilan, maka pergi adalah bagian dari penyelamatan, bukan kekalahan. Sidang berikutnya akan membahas pembagian aset dan hak asuh anak. Lestari sudah siap. Ia tidak berharap simpati. Ia hanya ingin pengakuan hukum atas hak yang selama ini ia abaikan. Ia ingin anaknya tumbuh dengan rasa aman, tanpa dibebani konflik orang tuanya. Di tengah pikirannya yang padat, Lestari merasa lega. Bukan karena semua sudah selesai, tapi karena ia akhirnya bisa melihat segalanya dengan jernih. Cinta bisa salah arah, tapi ketika kesadaran datang, seorang perempuan bisa mengambil kembali kendalinya. Dan saat ini, kendali itu sudah kembali ke tangannya. Lestari bangun lebih pagi dari biasanya. Suasana rumah masih sepi. Hanya suara kipas angin yang berputar pelan di langit-langit kamar. Ia duduk di meja makan sambil membuka kembali berkas persidangan. 2 hari lagi, sidang pembagian harta dan hak asuh anak akan digelar. Ia sudah menyiapkan semua bukti administratif, mulai dari dokumen pembelian rumah, kendaraan, rekening bersama, hingga data sekolah anak. Semua yang ia kumpulkan menunjukkan kontribusi finansial dan non-finansial yang seimbang selama 10 tahun pernikahan. Lestari tahu bahwa perjuangannya sebagai ibu rumah tangga juga diakui dalam hukum. Ia mencatat setiap bentuk partisipasi yang ia lakukan, mengatur pengeluaran, membayar tagihan tepat waktu, dan menjaga stabilitas rumah saat Reza sibuk mengejar karir. Semua itu bukan pengorbanan tanpa nilai. Namun di luar ruang pengadilan, masalah lain mulai muncul. Tekanan sosial dan keluarga mulai terasa. Sejak Reza tahu bahwa Lestari tidak akan mencabut gugatan balik, ia mulai menggerakkan orang-orang terdekatnya untuk memengaruhi keputusan Lestari. Ibunda Reza menjadi salah satu yang paling aktif mendesak. Selama 2 minggu terakhir, Lestari menerima pesan dari anggota keluarga besar Reza. Beberapa bernada halus, meminta Lestari mempertimbangkan nasib anak dan nama baik keluarga. Beberapa lain bersifat pasif-agresif, menyindir sikapnya yang dianggap egois. Padahal selama ini, Lestari tidak pernah membawa konflik ini keluar ke ruang publik. Semua diselesaikan lewat jalur hukum, tanpa membuka aib keluarga di media sosial atau lingkungan sekitar. Desakan demi desakan datang. Ibunda Reza bahkan mengirimkan pesan suara yang berisi tangisan dan permintaan agar Lestari mencabut tuntutan pembagian aset. Ia menganggap tuntutan itu sebagai bentuk balas dendam, bukan keadilan. Padahal, Lestari hanya ingin mengambil hak yang memang seharusnya ia terima. Ia tidak menuntut lebih. Ia hanya menuntut yang wajar. Tekanan tidak berhenti di situ. Seorang sepupu Reza mengunggah status di media sosial yang menyindir perempuan yang tidak tahu diri dan menghancurkan keluarga demi materi. Meskipun tidak menyebut nama, Lestari tahu arah tulisan itu. Ia tidak menanggapi. Ia juga tidak membalas. Ia hanya menyimpan tangkapan layar sebagai bukti bahwa upaya tekanan sudah masuk ke ranah digital. Sikap Lestari yang tetap diam membuat beberapa pihak gerah.
Mereka berharap ia akan membela diri atau membalas sindiran, tapi Lestari memilih fokus pada jalur hukum. Ia sadar bahwa terlalu banyak energi yang terbuang jika ia melayani narasi yang dibangun untuk menjatuhkannya secara sosial. Di sisi lain, Lestari juga menerima dukungan diam-diam dari beberapa pihak. Teman-teman lamanya mengirim pesan singkat menyemangati. Beberapa tetangga yang sempat melihat Reza membawa perempuan asing ke rumah saat Lestari mudik mulai bersedia menjadi saksi jika diperlukan. Namun Lestari tidak berniat memanggil mereka ke pengadilan. Ia ingin kasus ini selesai dengan bukti formal, bukan kesaksian emosional. Tekanan yang datang justru membuka mata Lestari terhadap pola hubungan antara Reza dan keluarganya. Selama ini, Reza selalu tampak patuh dan menyenangkan di depan keluarga. Ia pandai menjaga citra. Namun di balik itu, ia sering menyembunyikan masalah rumah tangga dari orang tuanya, seolah semuanya baik-baik saja. Ketika masalah mencuat ke pengadilan, keluarga Reza kaget dan langsung menyalahkan Lestari. Mereka tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan Reza tidak pernah benar-benar jujur pada mereka. Sikap keluarga Reza memperkuat tekad Lestari untuk berdiri di jalurnya sendiri. Ia sadar bahwa selama ini ia menempatkan kepentingan keluarga di atas harga dirinya sendiri. Kini ia belajar bahwa menjaga nama baik tidak berarti mengorbankan diri secara terus-menerus. Ada saatnya seseorang harus tegas, agar tidak terus dijadikan tameng oleh orang lain. Hari menjelang sidang, Lestari kembali menghadap pengacaranya. Mereka merevisi susunan argumentasi hukum untuk pembagian aset. Rumah yang saat ini ditempati Lestari dibeli setelah menikah. Nama sertifikat atas nama Reza, tapi semua cicilan dibayar dari rekening bersama yang diatur oleh Lestari. Itu menjadi poin kuat untuk meminta hak tinggal permanen bersama anak, sekaligus pembagian kepemilikan. Selain itu, kendaraan keluarga juga dicatat sebagai harta bersama. Lestari mengajukan permintaan agar mobil utama tetap dipegang oleh dirinya untuk keperluan mengantar anak ke sekolah dan keperluan rumah tangga. Reza masih memiliki kendaraan pribadi lainnya. Mengenai hak asuh, Lestari mengajukan hak penuh dengan akses kunjungan terbuka bagi Reza, asalkan dalam pengawasan dan pada waktu yang disepakati. Ia menyadari pentingnya kehadiran figur ayah, tetapi ia tidak ingin anaknya dibawa dalam konflik yang belum selesai. Ia mengedepankan kestabilan psikologis anak, bukan balas dendam. Pada malam sebelum sidang, Lestari tidur lebih awal. Ia sudah tidak merasa tegang. Ia tahu apapun hasilnya, ia sudah melakukan yang terbaik. Tekanan dari luar membuatnya lebih kuat, bukan lebih takut. Ia tidak lagi memikirkan komentar keluarga besar atau pandangan orang lain. Fokusnya hanya satu, memastikan bahwa dirinya dan anaknya tidak menjadi korban ketidakadilan. Ketika pagi tiba, ia bangun dengan kepala ringan. Ia mengenakan pakaian sederhana namun rapi, dan membawa semua dokumen dengan tenang. Ia tahu, ini bukan akhir dari segalanya. Tapi ini adalah titik penting. Titik di mana seorang perempuan memutuskan untuk tidak lagi menjadi objek yang diam. Ia datang ke pengadilan bukan sebagai korban, tapi sebagai pemilik cerita yang akan dituntaskan dengan kepala tegak. Sidang hari itu dimulai lebih pagi dari biasanya. Ruang pengadilan agama kembali penuh oleh pasangan-pasangan yang menunggu giliran, beberapa dengan pengacara, beberapa lainnya hanya saling diam menatap lantai. Lestari sudah duduk di ruang tunggu sebelum jam 8. Ia mengenakan pakaian netral, membawa map besar berisi salinan berkas pembagian harta bersama dan hak asuh anak. Di sisi ruang yang lain, Reza masuk dengan pengacara barunya. Kali ini, ia tampak lebih cemas. Berbeda dari sidang pertama, Reza kini tahu bahwa posisinya tidak sekuat yang ia bayangkan. Bukti-bukti dari pihak Lestari terlalu rinci, terlalu sistematis, dan terlalu telak untuk dibantah tanpa risiko mempermalukan dirinya sendiri. Sidang dimulai tepat waktu. Ketua majelis membuka sidang dengan membacakan agenda, pembahasan permohonan pembagian harta gonogini dan penetapan hak asuh anak di bawah umur. Lestari menyerahkan kembali berkas pembuktian kontribusi finansial rumah tangga, serta data pengeluaran pendidikan anak yang selama ini ia tanggung sendiri. Ia juga menyerahkan bukti transfer dari rekening bersama untuk pembayaran cicilan rumah dan kendaraan.
Pihak Reza mencoba membantah dengan alasan bahwa semua aset dibeli atas nama dirinya, termasuk bukti pembayaran yang berasal dari rekening atas namanya. Namun argumen itu segera terbentur pada laporan mutasi rekening yang menunjukkan bahwa dana tersebut berasal dari tabungan bersama, di mana Lestari ikut menyumbang dari sisa dana bisnis kecilnya di tahun-tahun awal pernikahan. Hakim mencatat bahwa harta yang diperoleh setelah pernikahan, meskipun hanya atas nama salah satu pihak, tetap dihitung sebagai harta bersama apabila terbukti ada kontribusi dari kedua belah pihak. Bukti dokumen yang diajukan Lestari memperlihatkan bahwa ia berperan aktif dalam perencanaan keuangan, pengaturan pengeluaran bulanan, dan pelunasan cicilan yang semuanya tercatat secara terstruktur. Reza terlihat makin gelisah. Pengacaranya beberapa kali meminta waktu untuk menanggapi, tetapi majelis hakim menegaskan bahwa sidang ini sudah cukup waktu untuk menelaah dokumen dari kedua pihak. Lestari tetap tenang. Ia tidak berbicara banyak, hanya menyerahkan semua data dan mengikuti prosedur dengan tertib. Setelah lebih dari 2 jam berlangsung, majelis hakim memutuskan putusan sementara. Rumah yang ditempati saat ini akan menjadi hak tinggal sementara Lestari dan anaknya sampai ada keputusan final. Kendaraan utama juga akan tetap digunakan oleh Lestari untuk kebutuhan transportasi harian, terutama mengingat kondisi anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Hak asuh anak sementara diberikan kepada Lestari dengan catatan bahwa Reza memiliki akses kunjungan terbatas sesuai jadwal yang akan ditetapkan kemudian. Keputusan ini bukan keputusan akhir, tetapi cukup untuk menunjukkan arah kemana proses hukum ini bergerak. Reza mencoba mengajukan keberatan, namun tidak disetujui karena keberatan tersebut tidak didasari bukti baru. Hakim menegaskan bahwa semua keputusan bersifat proporsional dan berorientasi pada perlindungan anak serta stabilitas pasca gugatan. Di luar ruang sidang, Reza diam. Ia berjalan cepat meninggalkan gedung pengadilan tanpa menoleh ke siapapun. Tidak ada lagi ekspresi percaya diri seperti sidang pertama. Ia menyadari bahwa kekuasaan finansial dan permainan citra tidak cukup kuat di hadapan hukum yang bekerja dengan bukti konkret. Lestari keluar dengan langkah pelan. Ia tidak menangis, tidak tersenyum. Ia hanya menarik napas panjang. Sidang ini bukan tentang menang atau kalah. Ini tentang mengambil kembali kendali hidup yang sempat ia serahkan terlalu lama. Keputusan hari ini bukan akhir, tetapi awal dari babak baru yang harus ia jalani bersama anaknya. Sesampainya di rumah, Lestari langsung mengecek ulang kondisi anak. Ia menyiapkan makan malam sederhana dan memastikan semua berjalan seperti biasa. Di tengah semua kekacauan, anak itu tidak boleh kehilangan rutinitas. Ia ingin rumah ini tetap menjadi tempat aman, setidaknya untuk satu jiwa yang tidak berdosa dalam konflik dewasa. Malamnya, Lestari membuka pesan masuk dari pengacaranya. Di sana, disampaikan bahwa tim Reza kemungkinan besar akan mengajukan banding atas keputusan sementara, khususnya terkait kendaraan dan akses terhadap rumah. Namun Lestari tidak panik. Semua sudah ia siapkan. Ia punya salinan bukti, ia punya data mutasi, dan ia tahu proses hukum membutuhkan keteguhan hati lebih dari sekadar adu argumen. Beberapa hari setelah sidang, Lestari menerima kunjungan dari orang tua Reza. Mereka datang tanpa pemberitahuan. Saat itu, Lestari tidak membukakan pintu. Ia hanya menatap dari balik jendela. Ia tahu, kedatangan mereka bukan untuk menyelesaikan, tetapi untuk menekan. Selama ini, ia sudah terlalu sering mengalah demi nama baik keluarga besar. Kali ini, ia memilih menjaga batas. Ia tidak akan membuka ruang untuk kompromi di luar hukum. Ia kembali ke dalam, mengambil buku catatannya, dan mulai menyusun daftar kebutuhan bulan depan. Pengeluaran sekolah anak, biaya bulanan, serta dana cadangan darurat jika Reza tiba-tiba menghentikan transfer nafkah. Ia tahu semua itu mungkin terjadi. Reza bukan lagi sosok yang bisa ia prediksi. Namun Lestari juga tahu, dirinya kini bukan perempuan yang sama seperti dulu. Ia sudah melewati fase terburuk. Ia sudah melihat kebohongan yang dulu ia anggap kesalahan kecil. Kini semuanya jelas. Kini semua kabut sudah menghilang. Reza pulang dari sidang dengan wajah tertutup masker, namun sorot matanya tidak bisa menyembunyikan tekanan mental yang ia rasakan. Di tempat kerjanya, manajemen telah memanggilnya ke ruang direksi.
Mereka ingin klarifikasi atas laporan keuangan yang mulai menunjukkan ketidakwajaran. Beberapa transaksi pribadi terekam dalam sistem keuangan perusahaan, termasuk pembelian barang mewah yang tidak bisa dibuktikan relevansinya dengan operasional bisnis. Atasan Reza tidak langsung memberikan sanksi. Namun mereka membekukan akses keuangan milik Reza sementara waktu dan menurunkannya dari posisi manajerial untuk menghindari risiko hukum. Reza tak punya pilihan selain menerima. Ia pulang dengan perasaan tertekan. Reputasinya di kantor runtuh. Rekan-rekannya mulai menjaga jarak, dan ia merasakan perubahan perlakuan yang tajam dalam waktu singkat. Di saat bersamaan, Della pun mulai mengambil jarak. Sejak sidang kedua, nama Della sudah terseret secara tidak langsung ke dalam masalah hukum yang melibatkan Reza. Ia kehilangan 2 proyek penting, dan posisinya di agensi pemasaran mulai dipertanyakan. Manajer agensinya meminta Della tidak tampil di ruang publik untuk sementara waktu, demi meredam rumor. Melihat semua sisi hidupnya mulai runtuh, Reza memutuskan mengambil langkah drastis. Ia mencoba menghubungi seorang kenalan lamanya yang bekerja sebagai jurnalis media daring. Reza ingin membentuk opini publik dengan cara mengangkat narasi bahwa dirinya adalah korban fitnah dan bahwa rumah tangganya rusak karena tekanan psikologis dari Lestari. Ia berharap pemberitaan semacam itu bisa memengaruhi opini masyarakat dan memberi tekanan balik terhadap pihak Lestari. Namun niat itu tidak berjalan mulus. Jurnalis yang dihubungi menolak terlibat karena kasusnya sudah berada di ranah hukum, dan semua dokumen sudah bersifat publik. Menerbitkan narasi sepihak justru bisa menjerumuskan media ke dalam gugatan balik. Reza tidak punya jalur lagi. Ia mulai menyusun unggahan pribadi di media sosial, menuliskan bahwa dirinya sedang menghadapi ketidakadilan dalam keluarga, tanpa menyebut nama secara langsung. Ia berharap simpati datang dari pengikutnya. Namun hasilnya tidak seperti yang ia bayangkan. Sebagian besar komentar justru mempertanyakan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Beberapa akun anonim membalas unggahan Reza dengan tangkapan layar dari sidang yang menyebutkan namanya terkait kasus perselingkuhan. Reza semakin frustasi. Di tengah kondisi itu, ia mulai memutar strategi. Ia mencoba mendekati orang tua Lestari secara langsung. Ia menghubungi kakak Lestari dengan maksud memulai mediasi nonformal agar sidang bisa dihentikan. Namun pihak keluarga Lestari menolak. Mereka menyatakan bahwa semua proses sudah masuk ranah hukum dan harus diselesaikan sesuai jalurnya. Tidak ada ruang untuk lobi pribadi atau kompromi di luar pengadilan. Reza semakin tertekan. Di rumah kontrakan kecil yang ia tempati sementara, ia mulai merasa hampa. Keputusan meninggalkan rumah utama dan menggugat cerai secara diam-diam kini menjadi bumerang. Ia kehilangan segalanya secara perlahan. Rumah, anak, posisi kerja, hingga kepercayaan orang-orang terdekat. Sementara itu, Lestari tetap menjalani hari-harinya dengan ritme normal. Ia mengantar anak ke sekolah, kembali mengatur rumah, dan tetap menjalankan proyek lepas dari rumah. Meski tekanan masih terasa, ia berhasil menjaga keseimbangan emosionalnya. Ia tahu pertarungan hukum ini masih panjang, namun ia juga sadar bahwa ketenangan adalah senjata paling kuat yang ia miliki saat ini. Pengacaranya memberi kabar bahwa permohonan banding Reza terhadap putusan sementara tidak dikabulkan. Hakim menyatakan bahwa tidak ada argumen baru yang relevan, dan keputusan sebelumnya tetap berlaku sampai keputusan final dijatuhkan. Ini memperkuat posisi Lestari sebagai pihak yang stabil dalam proses hukum. Beberapa hari kemudian, Reza menerima pemberitahuan resmi dari pihak sekolah bahwa wali murid utama anak telah dialihkan ke nama Lestari. Ini adalah permintaan langsung dari Lestari berdasarkan status pengasuhan sementara yang sudah diputuskan hakim. Surat itu menjadi simbol bahwa peran ayahnya kini tinggal administratif. Ia kehilangan otoritas secara legal, bukan hanya emosional. Di tengah keterpurukan, Reza mencoba langkah terakhir. Ia menemui pengacara baru dan mempertimbangkan untuk menggugat balik Lestari atas tuduhan pencemaran nama baik dan perebutan hak secara sepihak. Namun setelah telaah dokumen, pengacara tersebut menyarankan Reza untuk tidak melanjutkan. Alasannya jelas, semua langkah Lestari dilakukan melalui prosedur hukum yang sah, disertai bukti kuat, dan tidak melanggar hak Reza dalam prosesnya. Reza mulai kehilangan arah.
Ia tidak hanya kalah secara hukum, tetapi juga kalah secara sosial. Della tak lagi mengangkat teleponnya. Pihak keluarganya sendiri mulai ragu membela, terutama setelah bukti pengalihan dana terungkap di persidangan. Ia menjadi beban reputasi bagi orang-orang yang sebelumnya berdiri di belakangnya. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, Reza berubah dari seorang suami yang merasa berkuasa menjadi sosok yang disudutkan oleh sistem yang dulu ia abaikan. Ia tidak pernah menyangka bahwa Lestari, yang selama ini ia anggap penurut dan lemah, mampu membalikan keadaan dengan cara yang tenang tapi menghancurkan secara perlahan. Lestari tidak pernah membalas dengan emosi. Ia tidak pernah muncul di media sosial atau membuka aib. Tapi semua langkahnya tepat sasaran. Ia tahu bahwa kekuatan tidak selalu datang dari amarah, tetapi dari kejelasan tujuan dan keteguhan sikap. Tanggal sidang terakhir ditetapkan pada akhir bulan. Cuaca pagi itu mendung, namun tidak hujan. Di ruang pengadilan agama, atmosfer terasa lebih tegang dari biasanya. Sidang hari itu akan membacakan putusan akhir atas gugatan balik Lestari, mencakup pembagian aset rumah tangga, hak asuh anak, dan kompensasi moral akibat pengabaian kewajiban suami selama proses perceraian berlangsung. Lestari duduk di kursinya dengan raut tenang. Ia datang sendiri, seperti biasanya. Pengacaranya menyiapkan dokumen-dokumen akhir sebagai arsip pelengkap. Tak ada hal baru yang dibawa, karena seluruh pembuktian sudah selesai dilakukan. Hari itu hanya tinggal menunggu kesimpulan dari majelis hakim. Sementara itu, Reza datang dengan langkah lambat. Penampilannya tampak berbeda. Wajahnya lebih tirus, sorot matanya gelap, dan rambutnya tidak serapi sebelumnya. Ia tak lagi membawa gaya percaya diri. Setelah serangkaian kekalahan hukum dan tekanan sosial yang terus menghantamnya, ia hanya ingin segalanya selesai secepat mungkin. Sidang dibuka tepat pukul 10. Ketua Majelis Hakim membacakan putusan secara langsung. Dalam sidang itu, disebutkan bahwa rumah yang selama ini ditempati oleh pasangan dinyatakan sebagai aset bersama, namun karena kontribusi finansial dan administratif lebih dominan dari pihak Lestari, serta demi kepentingan stabilitas anak, maka hak tinggal dan pengelolaan penuh atas rumah diberikan kepada Lestari. Kepemilikan sah tetap dicatat atas nama keduanya, tetapi hak kontrol sepenuhnya di tangan Lestari. Kendaraan utama, yang telah dibuktikan digunakan untuk kegiatan rumah tangga dan pendidikan anak, diserahkan kepada Lestari sebagai bagian dari pembagian aset. Reza diberi waktu 14 hari untuk menyerahkan kunci dan dokumen kendaraan secara resmi. Hak asuh anak diberikan penuh kepada Lestari. Reza diperbolehkan melakukan kunjungan sebanyak 2 kali dalam sebulan dengan jadwal yang telah disepakati, dan wajib memberikan dukungan finansial tetap setiap bulan hingga anak mencapai usia 18 tahun. Reza dinyatakan terbukti melakukan pengabaian tanggung jawab nafkah selama masa konflik rumah tangga, dan oleh karena itu diwajibkan membayar kompensasi finansial sejumlah tertentu sesuai nilai yang diajukan Lestari di awal sidang. Permohonan Reza untuk banding atas keputusan sebelumnya dinyatakan gugur, karena tidak memenuhi syarat hukum dan tidak disertai bukti baru yang relevan. Setelah pembacaan putusan selesai, ruang sidang hening sejenak. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorakan, hanya sunyi yang menandai akhir dari pertarungan hukum yang panjang. Reza tertunduk. Ia tidak berbicara sepatah kata pun. Ia menandatangani dokumen pengesahan tanpa menatap siapapun, lalu keluar dari ruangan lebih cepat dari yang lain. Lestari duduk sejenak setelah semuanya selesai. Ia tidak merasa lega secara instan, karena proses ini tidak pernah ia harapkan terjadi. Tapi ada perasaan tenang yang mulai muncul. Bukan karena ia menang, melainkan karena ia berhasil mempertahankan apa yang seharusnya tidak pernah ia hilangkan, harga diri, hak sebagai ibu, dan masa depan anaknya. Setelah sidang, Lestari pulang tanpa banyak bicara. Ia tidak mengabarkan kepada siapapun kecuali kepada orang tuanya yang sejak awal tahu kondisi rumah tangganya. Ia juga tidak mengunggah apapun di media sosial. Bagi Lestari, kemenangan bukan untuk dirayakan, tapi untuk dijaga agar tidak berubah menjadi kesombongan. Di sisi lain, Reza kembali ke rumah kontrakan yang ia tempati selama 6 bulan terakhir. Ia mulai merasa hampa. Pekerjaan kantor yang semula menjanjikan sudah tidak lagi menjadi sumber kebanggaan.
Ia kehilangan jabatan dan sedang menjalani pemantauan internal atas pelanggaran kode etik yang belum diputuskan. Della, yang dulu dijanjikan kehidupan baru, telah menjauh sepenuhnya dan memutus semua komunikasi. Beberapa hari setelah putusan sidang, Reza mencoba menghubungi seorang teman lama untuk mencari peluang kerja baru. Namun reputasinya yang sudah rusak membuat proses itu tidak mudah. Banyak perusahaan ragu menerima orang yang tengah disorot karena masalah pribadi dan hukum. Ia mulai hidup hemat. Gaya hidup yang sebelumnya mewah berubah drastis. Reza menjual motor sport miliknya untuk menutup biaya operasional sehari-hari. Ia tinggal sendirian dan nyaris tidak pernah bersosialisasi. Hubungannya dengan keluarga juga mulai renggang, terutama setelah pihak keluarga Lestari memutuskan tidak lagi membuka komunikasi non-formal. Sementara itu, Lestari mulai menata ulang rumah yang kini secara hukum menjadi tempat tinggal sah baginya dan anak. Ia memperbarui surat-surat administratif, memindahkan nama wali murid, serta mengurus pengalihan tagihan listrik dan air atas namanya sendiri. Semuanya dilakukan dengan rapi dan terstruktur. Ia juga mulai menerima tawaran kerja lepas dari beberapa klien lama yang tertarik dengan keterampilannya dalam manajemen keuangan rumah tangga. Beberapa teman lamanya bahkan mengajaknya bergabung dalam usaha kecil yang fokus pada pendampingan perempuan dalam mengelola keuangan keluarga pasca cerai. Lestari tidak menolak. Ia tahu, masa lalunya yang pahit bisa menjadi pelajaran bagi perempuan lain yang mungkin mengalami hal serupa. Ia tidak ingin menjadi aktivis, tetapi ia juga tidak ingin diam saat tahu bahwa banyak perempuan lain tidak punya keberanian untuk melawan secara sah. Dari sebuah proses panjang yang melelahkan, Lestari akhirnya mendapatkan kejelasan hukum, kedamaian emosional, dan peluang kehidupan baru yang tidak pernah ia rancang sebelumnya. Ia tidak lagi menjadi istri yang hanya menunggu di balik pintu. Ia kini adalah ibu yang berdiri sendiri, penuh tanggung jawab, dan siap menghadapi dunia dengan versi dirinya yang lebih kuat. April, terima kasih sudah menonton video ini. Ingat ya, semua tokoh, tempat pada cerita ini hanya fiksi dan hasil imajinasi penulis. Cerita ini dibuat hanya untuk hiburan dan pengembangan kreatif semata. Oke, jangan lupa subscribe April Story dan bunyikan loncengnya.